Itulah prinsip yang kamu pegang berarti Sagittarius ya. Even salah jangan minta maaf, kurang lebih begitu. Biarkan dia datang. Dia pasti datang. Dia pasti akan datang menemuiku. Dia pasti akan membuat situasi ini menjadi clear. Aku diam aja, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kayaknya orangnya gengsinya tinggi guys ya. Siapapun yang lagi kita bicarakan saat ini, Sagittariusnya ini gengsinya tinggi. Udah tahu salah tapi nggak mau minta maaf, malah mengharapkan orang lain atau pasangannya yang datang untuk membetulkan situasi ini. Dalam situasi kalian ini, kalian mempertahankan satu prinsip yang tidak masuk akal. Ya, karena ada konflik yang terjadi di sini, baik itu di dalam diri kalian sendiri atau di dalam batin dan dengan orang yang kalian tinggalkan. Terlihat elegan gitu ya, terlihat kaya, tapi wajahnya itu berkerut guys kalau aku lihat ya dari sini. Dan kemudian di kartu klarifikasinya itu muncul The Emperor juga yang wajahnya sudah senior ya. Mungkin ini energi Sagittarius yang senior. Halo Bapak, halo Ibu, semoga sehat-sehat selalu ya. Hai Segi, welcome back to Be Delightful Channel bersama Kuray di sini, your Tarot Reader. Happy New Year's guys, selamat tahun baru ya. Wish you all the best di tahun 2022 guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah kembali ke channel ini, artinya kalian sudah mengaktifkan lonceng notifikasi dan sudah subscribe ke channel ini guys. Terima kasih banyak. Untuk yang baru pertama kali ini main ke channel ini, halo, nama Kuray. Aku host channel ini, nama channel ini Be Delightful ya. Channel ini dibuat khusus untuk ngobrol-ngobrol aja guys ya, tentang hidup ya, tentang masalah-masalah dalam kehidupan. Oke, let's see. Ini adalah love reading untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus di 15 hari pertama di bulan Januari 2022 ya. Yang dimulai dari di hari ketika kalian melihat video ini guys, nanti berakhir di tanggal 15 Januari ya. Ini adalah energi kolektif untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Artinya tidak semua Segi akan merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Selain itu, energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Segi, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi kepo sama kalian atau The Cross Watcher ya. Kita akan ambil 10 kartu dalam kesempatan kali ini dengan Celtic Cross. Masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya untuk mendapatkan versi lengkap atau versi detail dari cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Let's see. Apakah sudah ada Sagittarius yang datang? Segi, hai Segi. Udah guys, langsung guys. Sakit hati, Three of Swords. Kalian sakit hati Sagittarius? Kehadiran pihak ketiga. Oke. Bisa jadi di tahun 2022 di awal tahun kalian menemukan sesuatu ya yang membuat kalian sakit hati. Oke. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini siap dipakai oleh Sagittarius yang membawa energi kolektif untuk Segi di 15 hari pertama Januari 2022. Oke. Sekali lagi. Yes, kita bagi 3. Kemudian let's see. Page of Wands. Optimis ya dan kreatif. Oke ya, di tahun 2022 kalian pasti akan mencoba untuk optimis. Ya memang di awal tahun di Januari ya orang masih lagi optimis-optimisnya ya. Semua target-target masih tersusun dengan baik, begitu juga dengan pekerjaan, begitu juga untuk target dalam hidup ya. Yang mau menikah sudah menargetkan kapan akan menikah, yang mau naik pangkat sudah membuat strategi kira-kira apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan supaya bisa segera mendapatkan promosi. Yes, kalian sangat antusias, optimis dengan rencana-rencana kalian di tahun 2022 Segi, di sepanjang tahun 2022 yang dimulai dari bulan Januari. Congratulations ya, mudah-mudahan apa yang kalian rencanakan dengan penuh optimisme dan juga kreativitas yang sudah kalian rencanakan dari sejak tahun 2021 yang akan segera dimulai di tahun 2022 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Let's see what's going on in our life Segi, Sun, Moon, Rising, and Venus 15 hari pertama bulan Januari 2021. Yes, Ace of Cups.
mencintai diri sendiri. Nice. Kita ambil kartunya versi lengkap dulu ya. Nanti aku jelaskan satu persatu. Bottom of the deck ada the Nine of Pentacles, wish fulfillment ya. Oke, kalian kebanyakan Sagittarius di luar sana yang tidak menyadari, karena ini adalah hidden energi ya, energi tersembunyi, overall energi untuk semua readingan ini ya. Wish fulfillment dalam hal Pentacles, karena the Nine of Pentacles itu adalah orang yang punya target untuk mencapai stability dalam hal finansial, dan itu akan terjadi guys, karena di bottom of the deck ya. Kalian belum lihat saat ini, kalian belum tahu ya apakah itu akan terwujud atau tidak, tapi kalau menurut kartu ini itu akan segera naik ke permukaan tidak lama lagi ya, karena energinya sangat kuat dengan energi Ace of Cups. Aku rasa ini ada kaitannya guys ya. Siapa saja yang bisa mulai memahami dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, aku rasa itu akan membuka peluang untuk stability in Pentacles ya di dalam finansial. Oke. Di center of the reading ada Ace of Cups di cross dengan the Four of Cups. Kamu sekarang berada dalam situasi menyayangi, mencintai dirimu sendiri. Funny karena kartu yang mengcross adalah Four of Cups ya. Ini orang yang merasa disconnected ya. Oke, ada tawaran yang diberikan kepada kalian, kalian tidak perhatikan. Mungkin karena terlalu mencintai diri sendiri guys, terlalu fokus dengan diri sendiri. Ini Four of Cups, 3 cups di depannya sudah kosong, itu diperhatikan sekali. Tapi ada satu tawaran dari angel di belakang, ada malaikat yang menawarkan sesuatu untuk dia di belakang dan cupsnya penuh. Itu tidak diperhatikan. Itu biasanya terjadi dalam hal ini ya, dalam situasi kartu ini, karena dia terlalu fokus untuk dirinya sendiri ya. Memang fokus untuk diri sendiri itu bagus ya, tapi jangan lupa untuk memperhatikan kondisi di sekeliling kalian. Bisa jadi ada kesempatan-kesempatan yang datang atau yang ditawarkan ke kalian, tapi kalian melewatkannya. Kenapa? Karena kalian terlalu fokus dengan diri sendiri. Oke. Di kartu fokus ya, di bawah itu ada kartu the Seven of Wands. Ini orang yang percaya diri dengan apa yang dia prinsipkan di dalam hidupnya ya. Stand up for the choice in your life ya. Kalian mungkin memiliki prinsip-prinsip tertentu di dalam diri kalian ya, di dalam hidup kalian, yang kalian terapkan di dalam hidup kalian, dan kemudian kalian berpegang dengan erat dengan prinsip-prinsip itu ya. Ada energi keras kepala aku rasa ya. Apa ya istilahnya ya, kalau bebal terlalu kasar, tapi ada orang yang menganggap apapun yang aku pikirkan, apapun yang aku targetkan, itulah yang harus terjadi, kurang lebih seperti itu ya. Itulah the Seven of Wands di sini yang aku lihat, terlalu percaya diri, over confidence ya. Sedangkan di target atau di subconscious mind ada the Page of Cups ya. Oke, Page of Cups ini di sini artinya ada pesan dari seseorang yang kalian sayangi, dari seseorang yang kalian cintai. Itu adalah target kalian, karena page itu energinya selalu unstable. Tidak ada orang yang akan menargetkan sesuatu yang unstable dalam dirinya ya. Jadi ini lebih ke arah ada pesan yang masuk dan kalian berharap pesan itu akan membawa situasi yang baik untuk kalian ke depannya ya. Dan pesan itu tentu saja berkaitan dengan emotion, karena ini adalah Page of Cups ya, energi emotion. Cancer, Scorpio, Pisces energinya water sign. Oke. Kalian menargetkan ada seseorang yang mengirimkan pesan ya, yang bisa membuat kalian merasa senang, dan itu terkait dengan emotion ya. Kalian menunggu seseorang menembak kalian mungkin, atau seseorang yang mengajak kalian untuk kembali berrekonsiliasi jika ini adalah statusnya perpisahan ya. Tapi yang jelas itu berkaitan dengan emotion. Oke. Di recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi ada the Ten of Wands. Ini terlalu banyak pikiran guys ya, banyak hal yang berkecamuk di dalam pikiran kalian, dan kemudian itu membuat efek buruk atau efek negatif ke dalam fisik ya. Sakit di kepala itu benar-benar terasa, menjadi benar-benar sakit fisik ya. Seperti biasa, ini adalah kartu seorang nenek-nenek memegang kepala sebelah kanan. Mungkin kalian di masa lalu, di beberapa waktu yang lalu ya, bisa jadi dari 2021 sering migrain, karena nenek ini migrain guys. Kartu tarot itu selalu menyimpan pesan-pesan tersembunyi ya, bukan dibuat atau digambar dengan sembarangan. Jadi mungkin kalian memang merasakan sakit kepala sebelah karena terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi bukan sakit kepala sebelah karena
ada gangguan dalam fisik kalian, tapi karena memang terlalu banyak pikiran ya. Kemudian di next future dalam waktu dekat, masa depan yang akan terjadi ya dalam waktu dekat, itu ada the Two of Wands. Ini bisa jadi upgrade hubungan ya, dari teman jadi pacaran, dari pacaran jadi tunangan, dari tunangan jadi menikah ya. Bisa jadi juga distance ya, itu kartu jarak. Bisa jadi ada situasi yang akan membuat kalian terpisah. Ya, siapapun yang tadi meminta atau mengharapkan ada komunikasi datang yang terkait dengan emotion, ada kemungkinan di masa depan dalam waktu dekat kalian akan terpisah. Satu, atau yang kedua, hubungan itu akan di-upgrade menjadi lebih serius. Itu akan ketahuan guys dari kartu klarifikasi nanti ya. Ceritanya seperti apa. Oke, let me clarify the bottom of the deck ya, ada the Nine of Pentacles di sana. Ini adalah hidden energy guys yang belum terlihat tapi sebentar lagi akan naik ke permukaan, dan dia sama kuatnya dengan the Ace of Cups di sini ya. Hanya saja Ace of Cups di sini challenge-nya itu kalian terlalu fokus dengan diri sendiri dan kemudian mengabaikan ada tawaran yang bagus yang datang ke dalam hidup kalian guys ya. Kayak orang naik mobil ke depan mulu dilihat, ke depan mulu dilihat gitu. Padahal seharusnya kan kita lihat spion kanan kiri belakang juga ya. Spion depan yang di tengah itu. Yang di tengah depan kita itu kan untuk melihat ke belakang. Kita kan sesekali harus melihat itu ya guys. Walaupun memang disarankan untuk fokus ke depan, itu yang kamu lakukan Ace of Cups, fokus untuk dirimu sendiri. Tapi somehow kamu tetap harus melihat spion kiri, spion kanan, dan kemudian spion tengah untuk melihat yang belakang. That's life ya. Begitulah hidup. Kamu boleh menyayangi dirimu sendiri, tapi perhatikan situasi di sekelilingmu, oke? Okay? Let me clarify the Nine of Pentacles, please. Thank you. Oops. Ada kartu yang terjatuh. Ntar aku ambil kartunya dulu ya. Kartunya jatuh, untung dekat. Oke, kartu the bottom of the deck atau the Nine of Pentacles itu wish fulfillment ya guys. Diklarifikasi dengan the Five of Cups ya. Ada kesedihan di situ. Kemudian the Ten of Cups. Kontradiksi, ada happiness ya. Dan kemudian ada the Emperor. Aku ngelihat ini kayak apa ya, sosok wanita yang berumur ya. Kalian lihat guys, bisa kelihatan gak sih guys? Nah, dia berumur ya. Jadi aku rasa ini memang cerita antara Sagittarius ya, Segi yang memang senior ya guys. Aku rasa ini energi Sagittarius senior, karena aku dari tadi ngelihat banyak figur-figur yang usianya itu sudah tergolong senior ya. Ini ibu terlihat elegan gitu ya, terlihat kaya, tapi wajahnya itu berkerut guys kalau aku lihat ya dari sini. Dan kemudian di kartu klarifikasinya itu muncul the Emperor juga yang wajahnya sudah senior ya. Mungkin ini energi Sagittarius yang senior. Halo Bapak, halo Ibu. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke. Jadi the Nine of Pentacles ini diklarifikasi dengan the Five of Cups, kemudian the Ten of Pentacles, dan ada the Emperor ya guys. Yes, happiness. Happiness 9 to 10, dari 9 pentacles ke 10 pentacles. Berkaitan dengan the Emperor, daddy figure, energi maskulin yang memang sudah dewasa ya. Tapi ada five of cups di situ. Ada kesedihan dulu yang terjadi sebelum ini semua bisa naik ke atas ya, naik ke permukaan. Tapi dari nine of pentacles ke 10 of pentacles itu progress ya, progress menuju dari wish fulfillment ke happiness. Itu yang terjadi, itu yang akan terjadi dalam waktu dekat, karena ini di bottom of the deck ya, antara seseorang yang energi feminim yang aku rasa sudah senior dan energi maskulin yang juga sudah senior. Jadi ini hubungan yang antara dua orang yang memang sudah usianya itu udah senior ya. Mungkin terjadi perpisahan antara Emperor dan Empressnya, dan kemudian Empress dengan Emperornya, I don't know. Tapi yang jelas akan ada yang bersatu dan bahagia, happy ya. Dan mereka itu bukan pasangan muda lagi yang aku lihat ya, yang sudah banyak memakan asam garam ya, sudah banyak mengalami peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang
jelimet di dunia ini, dan kemudian ketika mereka bersatu kembali, mereka di usia senja. Itu yang aku lihat guys. Ini readingan langka guys, belum pernah aku merasakan yang seperti ini. Let's see the center of the reading, Ace of Cups crossed by the Four of Cups. Okay. What this is all about, the Ace of Cups crossed by the Four of Cups. Bottom of the deck ada the Three of Swords ya. Kemudian the center of the reading ini diklarifikasi dengan the Chariot, kemudian the Three of Pentacles, kemudian the Eight of Cups. Dua kartu departure di sini. Kartu pergi, kartu moving on. The Chariot dan the Eight of Cups. The Eight of Cups itu pergi mendapatkan sesuatu yang tidak pasti ya. Artinya embrace the unknown. Nggak tahu apa kemana tujuannya, nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya di dalam hidupnya, yang penting pergi aja dulu. Dan the Chariot itu pergi dengan pride, dignity. Ya, jadi ada orang yang memang dengan penuh percaya diri pergi meninggalkan situasi yang menyakitkan, aku rasa, karena ada Five of Pentacles di situ. Bisa jadi yang menyakitkannya itu berkaitan dengan Pentacles ya. Loss of material things ya, kehilangan barang-barang berharga. Ya, jika dia pergi, dia akan kehilangan barang berharga, atau karena memang terlalu banyak hal yang menyakitkan yang berkaitan dengan kehilangan benda-benda material ya, yang dia sukai mungkin ya, dan kemudian it's okay, nggak apa-apa, ditinggalin juga nggak apa-apa, ini sudah terlalu menyakitkan, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, ada tawaran di situ yang diberikan kepada kalian Segi, aku rasakan ada Four of Cups di situ ya. Tapi kalian tidak melihatnya, kalian malah pergi. Ya, karena terlalu ingin fokus dengan diri sendiri ya. Sometimes gitu guys. Kadang-kadang Ace of Cups itu bagus, tapi ketika kartu yang mengcross dia itu datang kartu ya, katakanlah seperti the Four of Cups ini ya, disconnected ya. Jadi Ace of Cups itu seolah-olah over, terlalu ya. Orang itu kalau terlalu fokus sama dirinya sendiri, dia tidak memperhatikan banyak penawaran yang datang kepada dia, tapi dia tidak lihat. Dan aku rasa itu yang kalian tinggalkan guys, karena the Chariot dan the Eight of Cups ya, ada rasa sakit yang kalian rasakan. Oke, kemudian kalian mencoba untuk membuat diri kalian merasa nyaman, artinya tidak mau menyakiti diri kalian lagi dengan situasi tersebut. Kemudian kalian pergi, padahal ya, yang kalian tinggalkan itu ada satu penawaran, satu cups di situ yang tidak kalian perhatikan. I don't know, take how it resonates ya. Apakah itu yang tahu versi lengkapnya cerita ini kalian, tapi yang jelas ada orang yang pergi dan dia mengabaikan sesuatu yang seharusnya adalah baik untuknya ya. Kenapa dia pergi? Karena dia ingin fokus untuk dirinya sendiri ya. Jika makan buah si malakama, nggak pergi sakit, tapi kalau pergi ada sesuatu yang ditinggalkan di situ ya. Aku rasa itu bagus karena tadi angels yang ngasih ya. Oke, kita akan lanjutkan ke kartu fokus. Ada the Seven of Wands. Ini tadi yang aku bilang energi setengah bebal, maaf ya. Aku nggak menemukan kata lain selain setengah bebal. Apa ya? Ya gitu, pokoknya prinsipnya satu aja. Kalau dia bilang begitu ya harus begitu ya. Oke, let's see. Sekali lagi, let me clarify the Seven of Wands please. Thank you. Di kartu fokusnya Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Berapa kartu ini guys? Dua, satu lagi. Oke, nggak apa-apa, ada dua muncul lagi the Five of Pentacles di sini guys ya. Kartu the Seven of Wands itu diklarifikasi dengan the Five of Wands, kemudian the Ace of Swords, the Ten of Swords, dan the Fool. Oke. Jadi ketika kalian pergi, kalian membawa suatu prinsip tertentu yang kalian pegang dengan sangat kuat, dan aku rasa itu agak nggak masuk akal ya. Prinsip apapun itu, I don't know, kalian yang tahu. Tapi yang jelas dalam situasi kalian ini, kalian mempertahankan satu prinsip yang tidak masuk akal ya, karena ada konflik yang terjadi di sini, baik itu di dalam diri kalian sendiri atau di dalam batin, dan dengan orang yang kalian tinggalkan ya.
Ace of Sword itu gencatan senjata, Five of Wands itu konflik ya, dan Nine of Sword itu rasa sakit ya, yang sudah terjadi cukup lama aku rasa. Dan kemudian prinsip kalian yang tadi itu aku rasa terlalu berlebihan itu yang membuat kalian ingin meninggalkan situasi ini ya, konflik ini, semacam lari guys ya, lari dari masalah dengan melakukan gencatan senjata, tidak melakukan perlawanan apapun tapi pergi ya. Energi The Fool di sini aku rasa seperti mencoba melupakan semuanya, ya. Nggak usah diingat-ingat lagi, baik atau buruknya, kemungkinan atau peluang apapun yang ada di situ nggak usah diingat-ingat lagi, yang penting pergi. Nggak tahu, aku ngerasa seperti ada yang mencoba melarikan diri di sini dari situasi ini. Oke. Ada yang mencoba melarikan diri. Fokus ya, fokus. Oke, dia berfokus untuk melakukan itu karena ini adalah segmennya fokus. Let's see, kita akan lihat kartu target atau subconscious. Ada the Page of Cups. Ada seseorang yang menunggu pesan datang yang terkait dengan emotion. Di kartu target ya, let's see. Let me clarify the Page of Cups please. Wow, synchronicity lagi guys. The Page of Cups diklarifikasi dengan the Two of Cups, the Two of Pentacles, the Two of Wands, dan the Eight of Wands. Ya, komunikasi yang kalian tunggu ya. Kalian menargetkan ada seseorang yang berkomunikasi kepada kalian, even kalian yang pergi. Seperti itu ya. Kalian pergi di sini dan kemudian fokus untuk memulai sesuatu yang baru dengan menggunakan prinsip kalian yang aku rasa nggak masuk akal ya. Dan entah kenapa kalian malah mengharapkan orang yang kalian tinggalkan itu menghubungi kalian lagi. Ya, Two of Cups, Two of Wands, Two of Pentacles, juggling ya. Tapi dua kali Two of Wands muncul di sini, satu lagi di near future. Jadi aku rasa ini lebih ke arah mengupgrade ya, mengupgrade hubungan kalian. Oke. Jadi ketika kamu pergi meninggalkan dia, ada separation, ada perpisahan yang terjadi di situ. Oke, tapi kamu tidak mau melepaskan prinsip yang kamu punya, yang tadi aku rasa tidak masuk akal ya. Dan kamu berharap dia datang kembali untuk memperbaiki situasi ini, itu yang ada di targetmu, dan kemudian mencoba untuk membuat hubungan ini menjadi bagus kembali, menjadi baik kembali. I don't know, siapa ini? Kamu yang pergi, oke? Kamu yang malah berharap dia datang kembali untuk memperbaiki situasi ini. Padahal sebenarnya kalau kamu tidak pergi, ada kemungkinan situasi ini bisa dibenahi ya, bisa diperbaiki, karena tadi ada Four of Cups di situ, even disconnected tapi ada satu cups untukmu, ada satu kesempatan seharusnya untukmu. Ya, jadi ini kayaknya orangnya gengsinya tinggi guys ya. Siapapun yang lagi kita bicarakan saat ini, Sagittariusnya ini gengsinya tinggi. Udah tahu salah tapi nggak mau minta maaf, malah mengharapkan orang lain atau pasangannya yang datang untuk membetulkan situasi ini. Bagus ya. Itulah prinsip yang kamu pegang berarti Sagittarius ya. Even salah jangan minta maaf, kurang lebih begitu. Biarkan dia datang. Dia pasti datang. Dia pasti akan datang menemuiku. Dia pasti akan membuat situasi ini menjadi clear. Aku diam aja, kurang lebih seperti itu ya. Kalian mungkin bisa berpikir-pikir dari sekarang apa prinsip yang kalian buat itu guys ya. Karena di sini di kartu ini prinsip itu tidak masuk akal. Oke. Let's see, let me clarify the Ten of Wands di recent past, satu kejadian yang baru-baru ini terjadi. Sagittarius. Oh, bottom of the deck ada the Hierophant, ada komitmen jangka panjang di sini guys yang aku rasa berakhir ya. Kartu the Ten of Wands diklarifikasi King of Sword, kemudian ada the Page of Sword, kemudian ada the Five of Sword. Konflik semua guys ya. Tapi aku rasa ini kayak ada energi yang tidak mau berusaha. Ya. Even di situ ada konflik tapi dia tidak mau berusaha untuk membetulkan ya, atau setidaknya konflik itu harusnya diapain sih? Ya dua orang duduk bersama mungkin ya, berbicara, talking itu tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan konflik ini. Karena ada Page of Sword dan King of Sword dan kemudian Five of Sword. Five of Sword itu merasa tidak bisa mengalahkan. Ya, bisa jadi itu tidak melakukan usaha apapun, tahu-tahu udah bilang aja nggak bisa.
ini udah nggak bisa lagi, situasi udah nggak benar lagi, situasi kita ini sudah tidak bisa terselamatkan lagi, bla 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 bla. Menurut aku seperti inilah harusnya relationship, seperti inilah harusnya hubungan, bla 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 bla. Kita tidak bisa terselamatkan lagi, let's separate. Aku pergi. Itu yang terjadi di masa lalu aku lihat ya. Padahal sebenarnya ada kesempatan untuk membetulkan itu tanpa harus meninggalkan ya. Jadi kayak ya gitulah guys, lari dari kenyataan dengan mengandalkan prinsip-prinsipnya yang aku rasa nggak masuk akal. Oke, di near future atau di possible future outcome ya, dalam waktu dekat ada the Two of Wands. Aku rasa ada hubungan yang diperbaiki di sini guys ya. Let's see. Atau malah terpisah secara fisik. Bisa jadi, karena Two of Wands itu artinya bisa begitu ya. Kita akan lihat klarifikasinya. Oke, kartu The Two of Wands diklarifikasi dengan The Queen of Cups, kemudian The Empress, kemudian The Hermit dan The Strange. Ternyata berpisah guys ya. Ada perpisahan fisik di sini aku lihat yang terjadi karena The Hermit dan The Strange muncul. Ketika The Hermit dan The Strange muncul, ada orang yang seperti mencoba untuk berkontemplasi, mencoba untuk merenungi kenapa bisa terjadi seperti ini. Ya, terjadi perpisahan. Ada energi Empress dan Queen of Cups juga ya. Empress itu bisa jadi perpisahan itu yang membuat kalian berada pada posisi Empress, single, dewasa ya. Bisa jadi single mom, bisa jadi single dad, oke. Tapi yang jelas siapapun yang tadi pergi, dia yang akan merasakan sakit yang luar biasa. Mencoba untuk healing karena ada kartu The Hermit di sini, ada juga kartu The Strange. Ya, bisa jadi kalian dealing dengan Leo atau Virgo. Ini adalah kombinasi kartu orang yang mencoba untuk mencari tahu kenapa sampai ini bisa terjadi ya. Yang jelas ada separation, aku lihat di sini ada perpisahan antara kalian ya, Sagittarius ya. Tapi yang jelas semuanya itu dimulai dari kamu yang meninggalkan situasi ini tanpa berusaha untuk memperbaikinya. Ya, memang ada konflik, ada rasa sakit yang terjadi. Tapi kamu seolah-olah terlalu melindungi dirimu sendiri, jangan sampai aku merasa sakit, jangan sampai aku kecewa, jangan sampai aku begitu ya. Ya memang bagus sebenarnya, tapi ya kadang-kadang kita perlu berusaha ya, face the problem ya, masalahnya itu harus dihadapi ya, memang gak ada salahnya untuk mencintai diri sendiri, tapi masalah memang harus dihadapi, oke? Karena memang di sini kamu menargetkan Two of Cups ya, harusnya perasaan ini saling gitu ya. Mungkin bisa jadi pasanganmu itu berusaha tapi kamu tidak. Yang aku lihat di sisi kamunya Sagittarius yang mencoba untuk lari dari situasi ini, dan terakhir kamu menyesal. Kenapa aku lari, kenapa ini harus terjadi, kenapa perpisahan ini harus terjadi. Tapi itulah yang terjadi di masa depan dalam waktu dekat, oke? Ini readingan aku punya feeling yang kuat sekali antara dua orang yang sudah senior guys ya. Mungkin ini hubungan sudah bukan hubungan kalian yang pertama, kedua, bukan ya. Kalian mungkin sudah berkali-kali putus nyambung dengan orang yang berbeda dan kemudian saatnya untuk bersatu. Empress pun muncul di sini ya, guys. Oke, bottom of the deck itu tadi klarifikasinya The Emperor, dan di near future klarifikasinya The Empress ya. Dua orang energi senior yang sudah dewasa. Oke, jika ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melanjutkan bagaimana kisah selanjutnya di kartu vertikal ini guys, di 4 kartu ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk melihat atau menonton video extended ini ya, video lanjutannya secara eksklusif. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian segi kali ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah guys. The Chariot ini memang moving on, pindah. Dan semua kartu klarifikasinya itu Wands di pemikiran ya. Dimulai dari pemikiran atau pola pikir yang berubah, kemudian ada action karena bottom of the deck ada the Nine of Pentacles. Karena pada akhirnya kalian hanya ingin happiness. Ketakutan di antara harapan itu adalah munculnya pihak ketiga lagi. Semacam trauma mungkin ya. Sudah sering sekali kalian menjalin relationship dengan seseorang dan kemudian kemunculan pihak ketiga ya. Ada rasa sakit hati, yes, I understand ya, aku mengerti ya Bapak dan Ibu. Kamu masih tidak bisa bersikap sebagaimana mestinya sesuai dengan usiamu terkait dengan relationship. Aku punya feeling yang kuat sekali ini adalah readingan sepasang kekasih yang senior ya.
atau setidaknya membawa energi dewasa lah ya, energi dewasa. Mungkin di atas 40 tahun, bisa jadi di atas 50 tahun ya. Emperor dan Empress ya.